berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2002. Namun operasional provinsinya itu pada 1 Juli 2004, jadi 2 tahun setelah ditetapkannya Undang-Undang tentang Provinsi Kepri, yang mana ini adalah hak inisiatif, Pak. Jadi perlindungan dan penyandang disabilitas, jadi Perda Nomor 3 tahun 2012. Selanjutnya kami ingin sampaikan latar belakang Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas itu. Yang pertama adalah kesamaan kedudukan hak dan kewajiban dan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan dan kehidupan tanpa diskriminasi, yaitu amanat dari Undang-Undang Dasar kita pasal 28 H ayat 2 dan pasal 28 I. Kemudian pelaksanaan pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 tentang penyandang cacat, pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat memiliki kewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak konstitusi penyandang cacat. Tuntutan para penyandang disabilitas dikenakan hak dan hak-hak konstitusinya belum terpenuhi sehingga menghambat dalam melakukan aktivitas. Kemudian Undang-Undang 19 2011 tentang Convention on the Right of the Persons with Disabilities atau konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan kemandirian. Sudah belum? Sedangkan konsepsi dasarnya, yang pertama, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, secara wajar. Kemudian yang kedua, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Kemudian kesamaan kesempatan. Keempat, aksesibilitas. Kelima, rehabilitasi. Keenam, bantuan sosial. Ketujuh, pemberian taraf kesejahteraan sosial. Sedangkan tujuan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas ada 4, Pak. Pertama, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan, kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab dunia usaha. Jadi kami juga, tapi belum ini bagi produknya belumnya untuk pengusaha. Tapi kalau yang dari pemerintah kita sudah hire, Pak. Jadi hampir di seluruh dinas sekarang ada memperkerjakan disabilitas, Pak. Termasuk kami di dinas sosial belum ada. Ruang lingkupnya yang ada di itu ada catnya. Jadi ruang lingkupnya itu kesamaan, kemudian akses, rehabilitasi, kemudian bantuan sosial. Kalau kesempatan itu seperti yang kami sampaikan sebelumnya, itu kesempatan berpendidikan, kesehatan, berolahraga. Sebagaimana kita ketahui di olahraga pun ada persatuannya, para olimpik ya, kalau salah. Kemudian seni budaya, ketenagakerjaan, usaha, pelayanan umum, politik, perlindungan hukum dan informasi. Kemudian untuk aksesnya, baik itu fisik maupun non fisik, ini di beberapa hotel sudah ada tempat pakai kursi roda. Kemudian untuk rehabilitnya dari medis, kemudian pelatihan dari kami sendiri. Dinas sosial setiap tahun ada memberikan kesempatan para disabilitas untuk dilatih, Pak, dilatih ke tempat-tempat yang memang sudah ada rujukannya, ada latihan elektronik, latihan teknik dan lain-lain, kemudian pendidikan, kemudian sosial. Sedangkan bantuan sosial ada yang berupa finansial, ada materi, ada fasilitas pelayanan, ada informasi. Jadi setiap tahun juga kita ada memberikan bantuan seperti yang saya sampaikan tadi kepada pengurus-pengurus. Kita ada kasih biaya ya Pak Penija kan? Ada walaupun mungkin tidak maksimal gitu, ada yang braille, ada yang kursi, macam-macam itu. Kemudian dan selanjutnya ini
tentu perlunya pembinaan kerjasama, pengawasan dan sanksi, dan tentunya dari sisi politik perlu adanya perhatian dari jalur politik itu dari DPRD, karena dari sisi budgeting kan juga dari DPRD. Ya, lanjut. Saya baca lagi nih. Daud Selasih, penyerang masakan, apatah lagi di masa sang istri, terima kasih kami aturkan telah sudi singgah di bumi Kepri. Cik Minah membeli beras dibeli berbau wangi, mari kita sambut acara perdana disabilitas menyambung silaturahmi. Ini Pak yang saya sampaikan tadi, kita terdiri dari lautan yang 96%, daratan hanya 4% aja Pak. Jadi lebih luas laut Pak. Jumlah pulaunya 2.400. Jadi ini lebih banyak daripada Jakarta Pak. Bapak pernah wali kota di Jakarta adanya Pulau Seribu. Iya, tapi enggak cukup 1.000 daripada Pak capek ngetok. Kalau ini 2.000 Pak. 2.000 ya? Iya 2.000, harusnya lebih banyak. Kalau di DKI 83 triliun harusnya kita 2 kali. Harusnya. Saya suka guyon di Jakarta begitu juga. Siasatnya orang ngomong kan kait-kaitnya. Siapa? Siap-siap jadi anggota dewan nanti. Siapa? Mohon izin, mohon restu dari sini ya Pak. Ini kebetulan ada teman saya juga ikut pilkada Jenis Umar 09. Dan tentunya ini dari berbagai etnis di kita, ya, termasuk juga dari orang awam, Minang, banyak Pak di sini Pak. Malah Pak Fauzi Bahan selalunya di sini Pak. Mungkin nggak diterima. Hah? Oh diterima. Cuman kan masalah politik kan kita nggak tahu Pak. Itu masalah politik kan. Diterima saudara Asmando. Asmando. Kebetulan juga istri adiknya beliau dulu di dinas sosial juga, adik istrinya. Ibu kotanya Tanjung Pinang. Yang itulah yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, ini perda nomor 3 tahun 2012. Judulnya tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Ya, jadi dasarnya tidak hanya kita lindungi, juga kita berdayakan. Ya, lanjut. Ini latar belakangnya yang seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Itu adalah kesamaan hak kedudukan, hak kewajiban daripada penyandang disabilitas. Ada tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, kemudian tanggung jawab masyarakat. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa masih ada Pak segelintir keluarga yang menyembunyikan lah seperti itu. Tapi ini coba kita dorong karena mereka adalah bagian dari masyarakat kita, dari umat kita, dari warga kita, malah bisa membawa nama harum bagi daerah. Ya, lanjut. Ini konsepsi dasarnya Pak. Jadi sudah saya bacakan juga. Lanjut. Ini tujuannya. Ya. Lanjut. Nah, ini pokok-pokoknya itu Pak, ada 4 tadi. Itu kesamaan, kesempatan, kemudian akses, kemudian rehab, kemudian bantuan sosial yang tadi sudah kami sampaikan juga. Ya, lanjut. Ini yang poinnya yang sudah ada di dalam perda-perdanya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini tentang akses, ya lanjut. Ini tentang rehab, yang poin-poin yang tadi ini lebih teknisnya. Lanjut. Nah, ini tentang bantuan sosialnya. Lanjut. Ini tentang lembaga perlindungan. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ini dinas perangkat daerah dan
instansi yang menangani Pak. Ada pendidikan dan pembinaan agama, lanjut. Ada dinas kesehatan, ada puskesmas, lanjut. Ada pemuda olahraga, ada pariwisata, lanjut. Ada tenaga kerja, ada BLK, ada kepegawaian. Saya ingat di berita kan ada yang di Sumatera Barat guru dokter ya Pak ya, kalau nggak salah kan sempat heboh juga ya kemarin. Jadi kita kaitkan juga dengan kepegawaian, kadang-kadang aturan di kepegawaian itu juga yang tidak pro disabilitas, kadang-kadang itu yang tidak nyambung. Lanjut. Nah, yang lanjut ini adalah OPD-nya, bisa nanti sambil diskusi. Ya lanjut. Ya, saya. Ini program aksi daerah perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi yang tadi itu dituangkan di dalam program aksi daerah setiap tahun anggaran ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Tapi memang tidak seluruh dinas Pak, tidak seluruh dinas yang setiap tahun ada ya, seperti di badan di kepegawaian kan tidak setiap tahun juga yang menerima pegawai disabilitas. Lanjut. Bunga selasi di pinggir jembatan dipagar dengan kawat berduri. Terima kasih kami ucapkan karena sudi datang kemari. Saya lihat tadi tangkap dinas ini tugasnya ini, dinas ini tugasnya ini. Jadi seluruhnya terlibat. Kalau kami mungkin belum sampai ke sana juga. Jadi terima kasih Pak Kadis. Mohon mungkin teman-teman rekan dan juga ada yang ingin ditanyakan terkait yang beliau sampaikan tadi, atau terkait dengan tujuan kita kemarin. Silakan Pak Anton. Terima kasih pimpinan. Dari paparan tadi kita juga bisa menangkapnya. Cuma saya ada menerima pesan atau mana kita di daerah dapil pemilihan kami sudah ada nggak di Kepri ini tentang disabilitas ini perwaku atau pergubnya? Kalau sudah ada, karena kami balik dari Rabu pagi sudah berangkat, tolong minta kami kopinya atau banyak kami kopi nanti perwaku tentang pergub dari disabilitas. Cuma itu aja sebagai tambahan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan terima kasih Pak Kadis serta seluruh jajaran OPD Kepri yang telah menerima kami. Dari paparan Pak Kadis tadi, ada sedikit yang ingin kami tanyakan. Karena Batam ini sentra perusahaan, banyak sekali pusat-pusat industri dan bisnis. Maka yang kami ingin tanyakan, bagaimana dengan penyandang disabilitas terhadap hak-hak mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di Batam ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Batam juga menjadi salah satu destinasi dari berbagai negara karena bertetangga dengan Singapura. Lalu bagaimana respon dari kalau tadi kan digambarkan peran OPD-nya, tapi respon dari orang-orang yang ikut berinvestasi namanya, atau orang-orang yang datang ke Batam ini terhadap hal-hal disabilitas, apakah positif atau ada respon negatifnya? Seperti contoh kasus di Sumatera Barat ada penyandang disabilitas sudah diterima jadi PNS, bahkan
setelah selesai pula prajabatan, lulus prajabatan, tapi diberhentikan oleh institusinya. Nah, ini bagaimana keberadaan disabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dulu ya. Ustaz Bagaimana lah suaranya ada. Diajarin ini apa? Dari suara keras ya. Kalau belum perutnya ditimbun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Pak Kalbiro, dan semua rekan-rekan lah dari Provinsi KFRI ini. Mohon maaf, saya kadang-kadang langsung ngomong ke Bapak, rasanya kita dengan saudara sendiri, kolegal. Sedangkan di DPRD ini yang terkenal kan kebersamaannya kolegial. Jadi tidak ada orang kita kecuali kami kita bersama di sini. Jadi saya mencoba share beliau sini ada beberapa hal yang kalau dulu konon saya sebagai eksekutif ditanyakan oleh legislatif, sekarang dibalik saya ingin mempertemukan supaya lebih ketemu sana yang pada titik mereka kalau untuk kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal yang ingin kami coba ya, mencari masukan-masukan dari Kepulauan yang saat ini juga sudah ada perda yang mengatur disabilitas. Dari perjalanan perda yang sudah berlangsung di Pulau Riau ini, kira-kira apa hal-hal yang Pak yang sangat sulit Bapak terapkan, atau dengan kata lain kerennya implementasinya itu di mana kesulitan-kesulitannya? Karena kita melihat tidak seperti konsep dibuat oleh pemerintah pusat itu. Katakanlah di sini undang-undang, batu modal dan sebagainya. Tetapi apabila diimplementasikan ke lapangan tidak seperti apa yang dia mengatakan oleh undang-undang itu sendiri. Contoh, kepada mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperhatikan disabilitas terhadap berusaha pada disabilitas itu akan dikenakan sanksi-sanksi. Pertanyaannya adalah sejauh mana di Kepulauan Riau ini pernah melaksanakan sanksi tersebut, ada atau tidak pernah ada dilakukan? Karena ini sangat riskan sekali ya. Saya lihat di tengah-tengah masyarakat kita sangat riskan sekali. Ini satu pihak ada satu kewajiban, dan di pihak yang ada lagi haknya. Ini bagaimana mensinkronisasikan antara hak dan kewajiban di parlemen di Kepulauan Riau. Dan kalau saya lihat tadi perda yang berlaku di Pulau Riau ini kalau tidak salah itu dari 2012 ya. Pada kami sendiri 2015 sebenarnya ya. Belum kasih itu undang-undang. Iya kan, belum kasih itu sama sakit kalau itu DPRD juga kan kerjaan Pak. Ya. Kemudian yang menarik lagi yang tidak ada di negara lain, ada PMKS apa masih populer pakai PMKS ini. Jadi ada masalah kesejahteraan sosial ini di Pulau Riau masih ada berlaku istilah. Nah, ada tercatat di sini saya coba ngikut tadi ada 7 masalah-masalah kesejahteraan sosial di Kepulauan Riau ini. Sedang di tempat lain tentu berbeda masalah-masalah. Dari hal itu yang paling menarik yang saya terkesima bahwa di sini juga menangani masalah-masalah perdagangan orang ini, Pak. Ini pengen tahu aja nih sekedar wawasannya. Siapa tahu kita juga ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentu kembali segala puji dan syukur kita persembahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi walaupun terkait dengan konsultasi memohon masukan-masukan tentang persiapan perda perlindungan untuk hak penyandang disabilitas ya, yang baru saja diprakarsai oleh DPRD Sumatera Barat. Kemudian seiring dengan itu salawat salam yang kita mohonkan kepada Allah untuk senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepulauan Riau, ibu kota Pinang, enak masakannya ikan gurami. Hati yang semula galau sekarang menjadi senang bila telah sampai di Kepri ini.
Pak Kepala Biro, Bapak-bapak yang saya hormati, semoga saya sampaikan tadi bahwa rancangan perda tentang perlindungan dan perlindungan hak penyandang disabilitas Dinas Sosial dan Pak Panijar ya, Komite ini langsung sebagai mitra. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya jawab. Yang pertama tentang data di TKS, Pak. Jadi data terpadu pesan sosialnya atau di TKS itu setiap tahun kami update melalui kabupaten kota. Mereka akan ada namanya 6NG. Jadi 6NG ini langsung ke by system. Kalau program APBN itu insya Allah tidak ada yang overlapping. Jadi misalnya kalau dia sudah dapat PKH, bisa dipastikan dia tidak akan. Tapi kalau dengan APBD, apalagi yang COVID ini, terus terang kalau itu mungkin ada Pak, karena itu langsung data oleh ketua RT, RW, kemudian bentuk bantuan juga berbeda. Kalau PKH itu pakai kartu, kemudian yang bantuan beras mungkin beda. Kalau yang provinsi juga ada bantuan sembako. Kemudian ada lagi tambahan kemarin namanya BST atau bantuan sosial dunia, itu uang melalui Miser Pos. Nah, kalau yang APBN kena datanya by system itu setahu kami tidak ada. Yang kami hormati pulang kampung Ambon dari Pidigi Pak Asam. Jadi yang terhormat mungkin wakil rakyat dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ketua beserta rombongan Komisi 5, kemudian Pak Kadis, Pak Biro Hukum, kemudian Pak Kasih, selanjutnya mungkin rombongan yang hadir pada pagi ini. Bercerita dengan disabilitas karena saya disabilitas. Jadi memang ini binaan dari Pak mantan Wali Kota Bukit Tinggi juga, saya kader beliau dulu. Jadi di sini saya di Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian ketua MPC-nya, bidang olahraganya, National Paralympic Committee, itu bidang olahraga. Nah dalam hal ini saya mungkin mengurai sedikit satu tentang pendataan bidang saya, karena saya salah satu dengan TKSPD namanya, Tim Tenaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas Indonesia, yang di-SK-kan oleh Kementerian Sosial untuk mendata. Nah dalam pendataan ini memang kita langsung mendatanya ke kementerian. Itu mulai daripada fotonya, daripada kakaknya, daripada subjeknya, itu online semua. Maksudnya di mana tempat keberadaan mereka itu bisa lokasi. Jadi Kemensos punya data akurat. Kemudian permasalahan kemudian keluar kartu. Ini kartu salah satu contoh kartunya Pak. Ini punya saya nih, kartu disabilitas dari kementerian. Jadi semuanya mempunyai kartu. Secara bertahap kementerian akan mengasih kartu. Jadi disabilitas itu mempunyai kartu disabilitas namanya. Nah masalah kita ini bukan kami yang mendata, tapi dari yang didata. Sumber informasi itu agak sulit Pak. Baik dari RT, dari segala macam. Sekarang misalnya hak mereka di pemilih pilkada misalnya. Mereka itu data daripada pendata itu tidak mengakuratkan bahwa dia disabilitas. Jadi data ini yang agak susah. Kadang keluarganya yang menyimpan disabilitasnya karena malu, karena apa, sehingga tidak ketahuan bahwa di keluarga itu ada disabilitas. Yang ketiga, mungkin dari kebiasaan Pak. Mungkin karena udah biasa gitu, Bapak tidak menganggap saya disabilitas, sehingga data itu tidak akurat. Nah rata-rata nasional untuk data ini Pak, itu bergerak 15-20% itu disabilitas. Karena disabilitas itu berada di posisi mulai dari ada yang dari lahir, ada dari yang kecelakaan kerja, ada dari kecelakaan lalu lintas, ada dari yang penyakit. Kenapa demikian? Karena mereka itu sudah bertahap. Sekarang orang yang mental kena gila istilah kita itu sudah masuk disabilitas. Maka data itu bergerak seperti itu. Jadi kalau Batam
atau Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk mendekati 2 juta, itu kami ada di posisi 3.000 sampai 4.000 orang, Pak. Sementara data yang kami masukkan ke Kementerian Sosial baru sampai sekarang itu bergerak baru 1.400. Jadi itulah kenalan-kenalan yang di bidang pendataan. Kemudian dalam bidang yang sudah dikerjakan oleh pemerintah terhadap kami, memang betul kata Pak Kadis, luar biasa, bahwa Kepri menciptakan perda itu sebelum undang-undang muncul. Itu ada undang-undang awal, undang-undang nomor berapa sebelumnya. Nah, jadi dasarnya bergerak begitu. Kenapa? Karena mitra kita Dinas Sosial dengan lembaga organisasi yang ada berjalan baik. Kami disewakan kantor sampai saat ini untuk PPDI. Itu disewakan oleh Dinas Sosial. Dikontrakkan setiap tahun. Ada 2 ruko yang ada di Legenda Malaka. Tempat kami bekerja di situ itu diinikan. Kemudian setiap tahun itu ada pelatihan. Pelatihan selama 2 bulan bahkan 3 bulan. 2 bulan praktek, 1 bulan di lapangan. Itu 20 orang direkrut. Jahit, kemudian komputer, kemudian apa itu direkrut dan kemudian mereka diberdayakan. Setelah mereka keluar dari latihan itu dikasih kayak kemarin latihan jahit, Pak, diberikan langsung mesin jahitnya, kemudian dikawal terus, kemudian di backup oleh dinas kota. Itu UEP namanya, usaha ekonomi produktif. Mereka dikasih bahan, bukan duit, bahannya apa, ininya apa, nah gitu. Jadi oleh karena itu ini unit sudah berjalan. Kemudian di dinas provinsi itu sesuai dengan arahan Pak Sani dulu, almarhum gubernur, itu 1 orang per departemen, itu kami ada di situ disabilitasnya. Jadi kalau 30 departemen yang ada dari dinas sosial, dinas yang ada maksudnya, itu ada 1 orang disabilitas. Kalau di dinas sosial ada tunarungu di sini. Jadi oleh karena itu bapak-bapak dari Sumatera Barat, saya berbangga karena sahabat saya juga ketuanya di situ. Ada Uco Bapak, Uco yang pede-pede itu teman kita juga. Kemudian yang pengawas menjadi Panwaslu kemarin, Pak namanya itu sering ketemu di tingkat nasional untuk rakernas segala macam. Nah, hal itu yang membuat saya terharu. Kemarin Pak Kadis menelpon Pak Niko suruh saya hadir di sini. Ya alhamdulillah, ini berbagi pengalaman aja, bukan tes karena daerah tentu lain lubuk lain ikannya, dan mungkin di Sumatera Barat mungkin beda lagi Pak, karena luas. Kalau kami fokusin Pulau Batam misalnya, mungkin pulau-pulau yang terjauh lah yang kami belum menjangkau gitu. Kemudian satu hal yang membanggakan kita juga di Provinsi Kepulauan Riau ini selalu diadakan hari ini tuh Pak. Jadi Hari Disabilitas Internasional itu 3 Desember itu hari kami lah. Jadi Dinas Sosial memanggil kami, mengumpulkan, kemudian ada semacam acara-acara seremonial sedikit, kemudian juga ada macam-macam edukasi untuk teman-teman. Kalau SLB ada SLB negeri, ada SLB swasta juga kalau di Batam ini yang menampung teman-teman yang apa. Nah, kesulitan yang terakhir yang saya temui di lapangan itu memang luar biasa Pak, bahwa disabilitas ini ada yang berat, ada yang di rumah saja maksudnya. Segala kebutuhan itu dilayani oleh orang tuanya. Mereka betul-betul berat, pempesnya segala macam itunya. Itulah yang namanya dibentuknya forum orang tuanya. Orang tuanya berkumpul bagaimana mengantisipasi oleh apa itu. Nah maaf, saya masuk ke YouTuber saya. Dari beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan, alhamdulillah banyak bantuan yang berdatangan untuk teman-teman disabilitas. Dari yang saya angkat, karena rata-rata disabilitas ini ekonomi ke bawah Pak. Kalau tunanetra minta maaf dari Sumatera Barat banyak. Kalau Bapak ingin pijat, itu panti pijat atau klinik pijat tunanetra di Nagoya ini orang Padang semua. Kemarin dari rumah sakit mengasih bantuan juga. Karena terkena COVID ini Pak, tamu nggak datang. Tunanetra yang dalam sini betul-betul untuk bekerja itu, sehingga mereka terdampak dengan COVID ini. Nah itulah kemarin ada sedikit kolaborasi kami dengan pihak-pihak lain. Kalau untuk tenaga kerjaan, ibarat Pak Niko bilang tadi, memang kita berusaha menembus perusahaan-perusahaan itu, ada hak kami 1% sampai 2% di situ. Tetapi karena kurang imbangnya antara standar
daripada penerimaan dengan kemampuan yang mau masuk, sehingga itu tidak jumpa. Tapi yang mana yang bisa mereka layani. Kayak tunarungu itu ada PT di Muka berapa PT itu diterimanya. Jadi oleh karena itu mungkin ini semacam ya, karena disabilitas ini Pak, apa namanya ya, kalau dipenuhi haknya pun sebenarnya tidak juga, karena sebagian kecil daripada masyarakat, ya kan, kayak akses lain lah, akses jalan, akses segala macam di trotoar, akses mobil umum, transportasi segala macam kan akan menyangkut ke situ. Kayak hotel ini aksesnya lengkap. Kayak Bapak naik tadi kalau tekan liftnya itu ada berwilingnya. Itu salah satu akses untuk penyandang disabilitas. Nah semua itu kalau sudah benar tentu ada semacam penekanan kepada semua pihak yang terkait untuk bisa melindungi, mengayomi dan memperjuangkan hak-haknya disabilitas itu sendiri. Barangkali itu ya, minta maaf kalau saya ada yang salah. Saya bangga dengan orang kampung saya udah datang berkunjung di sini. Dan nanti Pak, saya minta waktu agak berpasangan untuk kita diskusi atau wawancara Pak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Padijal. Jadi Pak Padijal ini mitra kami dan kami sangat bangga dengan beliau. Nanti kan tampilkan tuh ada ya youtubernya tuh. Jadi sekarang kan era milenial ya, jadi tersampaikan. Mungkin tambahan selanjutnya tentang titik temu yang sulit diimplementasikan dalam penerapan disabilitas adalah dari sisi sanksi Pak. Nah sanksi ini memang beratnya di situ, jadi tapi kami mencoba untuk memberi himbauan, memberi apa istilah, melibatkan dari mereka seperti tadi disampaikan oleh Pak Niko, dari beberapa perusahaan justru memang sengaja mempekerjakan disabilitas karena memang kualitasnya memang lebih bagus. Tapi kalau yang lain-lainnya dari sisi sanksinya itu, tapi kalau dari sisi penerapan di OPD sayangnya tidak ada kepala Bapeda. Di Bapeda itu biasanya sering ngecek juga tuh tentang kegiatan-kegiatan yang menyangkut disabilitas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ismet. Kami ada Pak, jadi misalnya kalau di provinsi kita ada sekolah luar biasa dan seringkali juga Pak Gubernur itu berkunjung, nanti datang ke sana dan tentunya Kepala Dinas Dignas tentu sudah pastilah menganggarkan untuk anggaran yang OPD salah satunya itu lah, tapi memang tidak maksimal seperti yang di BKD atau